Cerita ini dikirimkan oleh subscribers dari Lamongan, Jawa Timur. Untuk menjaga privasi, nama aslinya kami samarkan sebagai Hartono. Kisah ini adalah tentang pesugihan uang bibit yang membawa malapetaka bagi Hasan dan keluarganya di desa terpencil di Lamongan, Jawa Timur. Hiduplah seorang pria sederhana bernama Hasan. Hasan adalah sosok yang dikenal rajin dan pekerja keras. Namun hidupnya selalu berada di garis kemiskinan. Ia menjalankan bisnis kecil-kecilan di rumahnya, berjualan kebutuhan sehari-hari untuk para warga sekitar. Meskipun ia menghabiskan banyak waktu untuk mengelola bisnisnya, usaha itu tak kunjung memberikan keuntungan yang cukup. Seringkali, ia dan keluarganya harus berhemat ketat, hanya untuk menyambung hidup hingga akhir bulan. Kondisi keuangan yang semakin terhimpit dan hutang yang terus bertambah mulai membuatnya putus asa. Terutama karena ia memiliki anak-anak yang masih kecil dan sangat bergantung padanya. Di tengah keputusasaan itu, suatu hari Hasan mendengar cerita tentang pesugihan uang bibit dari seorang teman lama. Temannya itu bercerita bahwa uang bibit adalah semacam harta gaib yang bisa memberikan kekayaan secara instan kepada siapapun yang memilikinya. Harta ini tidak akan habis. Justru, ia beranak dengan sendirinya, menambah jumlahnya dari waktu ke waktu, seperti tanaman yang tumbuh subur. Namun, temannya juga memperingatkan bahwa pesugihan ini bukanlah sesuatu yang mudah diambil. Konsekuensinya sangatlah berat. Pemiliknya harus merelakan nyawa sebagai tumbal. Dan perjanjian ini tak bisa diputuskan sekehendak hati. Begitu diambil, uang bibit akan terus menuntut pengorbanan jiwa secara rutin, yang akan menjadi beban kutukan bagi generasi keluarga mereka. Hasan awalnya meragukan cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti orang. Namun, semakin lama, keinginan untuk mencoba jalan pintas ini semakin kuat. Terutama karena ia merasa tak ada lagi cara lain untuk mengubah nasibnya. Rasa penasaran bercampur dengan keputusasaan menggerakkan hati Hasan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia mendengar bahwa ada seorang dukun di desa tetangga yang terkenal sebagai perantara untuk pesugihan uang bibit. Pria tua itu disebut-sebut memiliki kekuatan gaib yang mampu mengundang kekayaan dari dunia lain. Setelah bergulat dengan pikirannya selama beberapa malam, Hasan akhirnya memutuskan untuk menemui dukun itu dan mencari tahu sendiri. Suatu malam, Hasan memberanikan diri pergi ke rumah dukun tersebut dengan membawa sesajen yang diminta, seikat kemenyan, beberapa jenis bunga, dan segenggam beras yang telah ditaburi darah ayam hitam. Perjalanan menuju rumah dukun itu penuh dengan ketegangan. Meski hanya berjarak beberapa kilometer, Hasan merasa malam itu begitu sunyi dan dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Sesampainya di rumah sang dukun, suasana semakin mencekam. Rumah kecil yang berdiri di ujung desa itu tampak gelap, dikelilingi oleh pohon besar yang tampak mengerikan di bawah sinar rembulan. Bau dupa dan aroma darah yang anyir memenuhi udara, membuat bulu kuduk Hasan berdiri. Sang dukun menyambut Hasan di pintu dengan tatapan tajam dan senyuman dingin yang membuat tubuh Hasan merinding. Dukun itu adalah pria tua berwajah tirus dengan mata yang tampak seperti menembus jiwa. Rambutnya panjang dan berantakan, sementara kulitnya pucat dengan garis-garis keriput yang tampak seperti ukiran waktu. Ia mempersilakan Hasan masuk ke dalam ruangan sempit yang dipenuhi oleh benda-benda keramat dan jimat-jimat. Tua, dukun itu duduk di hadapan Hasan, lalu mulai merapal mantra dengan suara yang serak dan bergema di dalam ruangan, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Setelah beberapa saat, ia menatap Hasan dalam-dalam, seolah mengukur kesungguhan dan keberanian pria itu. Dengan suara serak yang berat, sang dukun mulai menjelaskan tentang perjanjian pesugihan uang bibit.
harta ini akan memenuhi kantongmu. Namun bukan tanpa harga, katanya dengan nada dingin. Setiap tahun, arwah penagih akan datang mencari tumbal. Kau harus memberikan nyawa sebagai bayaran. Atau mereka akan mengambilnya dari orang-orang yang kau cintai. Hasan menelan ludah, merasakan ketakutan yang merayap ke seluruh tubuhnya. Tetapi keinginannya untuk menjadi kaya jauh lebih besar. Ia mengangguk, menandakan kesetujuannya meski batinnya diliputi kecemasan. Sang dukun kemudian memberikan segenggam uang bibit dan instruksi untuk menanamnya di bawah pohon beringin besar di halaman rumahnya pada tengah malam, ketika bulan mencapai puncaknya. Malam itu, Hasan pulang dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan. Sesuai petunjuk dukun, ia menanam uang bibit di bawah pohon beringin besar yang ada di halaman belakang rumahnya. Saat ia menggali tanah, angin dingin tiba-tiba berhembus. Dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Namun, ia mengabaikannya dan melanjutkan ritual tersebut. Setelah menanam uang bibit, ia menutupi lubangnya dan berdoa semoga ritual ini benar-benar berhasil. Tak lama kemudian, ia kembali masuk ke dalam rumah. Tak sadar bahwa malam itu adalah awal dari teror yang tak berkesudahan. Keesokan paginya, Hasan terkejut melihat perubahan drastis pada bisnisnya. Toko kecilnya yang biasanya sepi kini dipenuhi pembeli. Dan barang dagangannya laris manis tanpa henti. Bahkan, uang di dalam dompetnya tampak selalu terisi. Seolah-olah uang itu tumbuh dengan sendirinya setiap kali ia membelanjakannya. Dalam beberapa bulan, hidup Hasan berubah drastis. Ia membeli rumah lebih besar, mobil baru, dan mulai menikmati gaya hidup mewah yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, meskipun hartanya terus bertambah, Hasan mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap malam, setelah semua orang di rumah tertidur, Hasan mendengar suara aneh dari arah pohon beringin di halaman belakang. Suara itu berupa gumaman samar yang sulit diartikan. Diselingi suara langkah-langkah berat yang membuat tanah bergetar. Awalnya, Hasan berusaha mengabaikan suara itu, menganggapnya hanya sebagai efek dari angin malam. Namun, seiring berjalannya waktu, suara itu semakin jelas dan sering, membuat Hasan merinding setiap kali mendengarnya. 1 tahun berlalu sejak ritual itu dilakukan. Momen yang menegangkan tiba ketika suara-suara dari pohon beringin menjadi semakin intens. Bisikan yang awalnya samar berubah menjadi kata-kata yang jelas, tumbal. Tumbal, berulang kali, seperti mantra kutukan yang menggema di malam hari. Hasan merasa ketakutan. Namun ia sadar bahwa waktu untuk memberikan tumbal pertama telah tiba. Di tengah kepanikannya, Hasan memutuskan bahwa adik laki-lakinya yang tinggal bersamanya harus menjadi tumbal pertama. Tak lama setelah Hasan memutuskan hal tersebut, adiknya tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas. Hasan membawanya ke dokter. Namun tak ada satupun yang bisa menemukan penyebab penyakitnya. Kondisi adiknya terus memburuk. Tubuhnya menjadi kurus dan pucat, dan matanya tampak kosong. Seolah-olah jiwanya sudah pergi jauh. Hingga akhirnya, dalam keadaan mengenaskan, adiknya meninggal dunia. Hasan menyadari bahwa perjanjian itu nyata. Ia merasa bersalah. Namun ia menahan diri untuk tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Meski kekayaannya terus bertambah, Hasan tak bisa menghilangkan rasa takut yang semakin menumpuk. Setiap kali malam tiba, suara-suara dari arah pohon beringin semakin jelas. Dan kali ini ia sering melihat bayangan hitam besar mengelilingi rumahnya. Bayangan itu tampak seperti sosok makhluk yang tak berbentuk dengan mata merah menyala, menatap rumahnya dengan tatapan penuh kebencian. Hasan mulai merasa bahwa harta yang ia dapatkan bukanlah keberuntungan, melainkan kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Pada tahun kedua, bisikan dan suara-suara dari pohon beringin itu semakin mengganggu. Sosok bayangan hitam dengan mata merah seringkali muncul di pekarangan rumahnya.
melayang-layang di sekitar pohon beringin. Dan sesekali masuk ke dalam rumah. Suasana semakin mencekam ketika Hasan mendengar langkah-langkah berat di dalam rumah. Seolah-olah makhluk itu tengah mengepungnya dari segala sisi. Hasan mulai merasa semakin terpojok. Dan ia tahu bahwa waktu untuk memberikan tumbal berikutnya telah tiba. Kali ini, ia memilih keponakannya yang masih berusia 5 tahun. Seorang gadis kecil yang sering bermain di halaman rumahnya. Setelah Hasan memutuskan keponakannya menjadi tumbal, gadis kecil itu mulai jatuh sakit. Ia seringkali meracau, mengatakan bahwa ia melihat seorang wanita berambut panjang dan kusut yang selalu berada di kamarnya. Pada tahun ketiga setelah melakukan pesugihan, hidup Hasan semakin dipenuhi oleh ketakutan yang tak tertahankan. Setiap malam ia dibayang-bayangi oleh makhluk-makhluk yang hanya bisa ia lihat dari sudut mata atau dalam mimpi-mimpi buruknya. Suara-suara dari pohon beringin itu semakin jelas memanggil-manggil namanya, menuntut tumbal berikutnya. Namun, kali ini, Hasan sudah kehabisan orang untuk dikorbankan. Keponakannya yang masih kecil telah meninggal dunia setahun sebelumnya. Dan keluarganya mulai menjauhinya karena berbagai musibah yang terus terjadi. Hasan mulai kehilangan akal. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan dengan tenang. Dan rasa bersalah serta ketakutan terus menghantuinya. Ia bahkan mencoba menghubungi sang dukun, berharap bisa membatalkan perjanjian terkutuk itu. Namun, ketika ia kembali ke rumah sang dukun, rumah itu telah kosong dan terbengkalai. Seolah tak pernah ada orang yang tinggal di sana. Para tetangga di desa sebelah mengatakan bahwa dukun itu sudah lama meninggal. Dan tak ada seorang pun yang pernah melihatnya lagi. Merasa putus asa, Hasan mencoba membongkar kembali tempat. Ia mengubur uang bibit di bawah pohon beringin. Tengah malam, ia menggali dengan tangan kosong di bawah pohon yang angker itu, berharap bisa mengembalikan uang tersebut dan memutuskan kutukan. Namun, saat ia menggali, ia hanya menemukan tanah kosong. Uang bibit yang dulu ia tanam tak lagi ada di sana. Di sekelilingnya, ia mulai mendengar suara tawa dan jeritan yang mengerikan. Seolah-olah makhluk-makhluk gaib sedang menertawakannya karena sudah terjebak dalam perjanjian abadi. Malam itu, Hasan tak pernah kembali ke rumah. Esok paginya, warga desa menemukannya tergeletak tak bernyawa di bawah pohon beringin, dengan wajah membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Matanya terbuka lebar, menatap ke langit, seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Kematian Hasan menjadi misteri bagi warga desa. Mereka hanya bisa berbisik bahwa kutukan pesugihan uang bibit telah menjemputnya sebagai tumbal terakhir, dan bahwa keserakahannya telah membawa malapetaka yang tak bisa ia hindari. Pohon beringin itu kemudian ditinggalkan oleh warga dan dianggap angker. Tak ada yang berani mendekati atau bahkan menatap pohon itu terlalu lama. Seolah-olah takut akan mengalami nasib yang sama seperti Hasan.